Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 30 Juni 2024 merupakan pekan biasa ke-13 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Reni Wayong dan Patricia Yuwono. Mazmur dilantunkan oleh Dominika Monik dan renungan ditulis oleh Erna Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa kami, sampai hari ini masih saja iman kami menurun ketika menghadapi berbagai persoalan hidup. Entah karena sakit penyakit badan ataupun karena cobaan hidup lainnya. Oleh karena itulah, pada hari ini kami kembali datang kepadamu untuk memperoleh penyegaran melalui sabda dan ajaran Putramu Yesus Kristus, dan juga dari kitab suci para nabi. Maka bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan, bab 1 ayat 13 sampai dengan 15, dilanjutkan bab 2 ayat 23 sampai dengan 24. Allah tidak menciptakan maut, dan Ia pun tidak bergembira kalau makhluk yang hidup musnah binasa. Sebaliknya, Ia menciptakan segala sesuatu supaya ada, dan supaya makhluk-makhluk jagat menemukan keselamatan. Racun yang membinasakan tidak ditemukan di antara mereka, dan dunia orang mati tidak merajai bumi. Maka kesucian mesti baka. Sebab Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan dan menjadikannya gambar hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia, dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati.
Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 8, ayat 7, 9, dan 13 sampai dengan 15. Saudara-saudara, hendaknya kamu kaya dalam pelayan kasih, sebagaimana kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, yakni sekalipun kaya, Ia telah menjadi miskin karena kamu, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihanmu mencukupkan kekurangan orang-orang kudus, agar kelebihan mereka kelak mencukupkan kekuranganmu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah sabda Tuhan. Juru selamat kita telah mematahkan kuasa maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus bab 5 ayat 21 sampai 43.
Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia. Ketika itu, Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kaki Yesus. Dengan sangat, ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya, dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu seraya berkata, "Tali takum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga, anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat, Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Sakit itu mahal. Renungan dibawakan oleh Erna Kusuma. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada bacaan Injil hari ini ada dua orang yang menderita sakit dan berharap Yesus menyembuhkan mereka. Yang pertama adalah anak perempuan dari seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus. Sebelum Yesus dan rombongan sampai di rumah Yairus, anak perempuannya sudah meninggal dunia. Maka orang-orang pun mentertawakan ketika Yesus berkata, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Dan memang benar, Yesus tidak menyembuhkan anak perempuan itu, melainkan membangkitkan dari kematian. Yairus, kepala rumah ibadat itu, menerima lebih dari yang ia minta. Itu terjadi karena Yairus menanggalkan jabatan sebagai kepala rumah ibadat, bersimpuh di depan kaki Yesus,
merendahkan dirinya, lalu memohon kepada Yesus. Ini sesuatu yang sungguh sulit untuk dilakukan, mengingat ia adalah seorang kepala rumah ibadat, suatu kedudukan yang terhormat. Apalagi itu dilakukan di depan orang banyak. Seringkali karena nama besar yang kita sandang, membuat kita sulit untuk merendahkan diri di hadapan orang lain. Tetapi Yairus tidak termakan oleh gengsi. Ia percaya kalau Yesus dapat membuat anak perempuannya selamat dan tetap hidup. Yang kedua adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah menghabiskan seluruh harta kekayaannya untuk memperoleh kesembuhan. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya, sakitnya semakin memburuk. Nampaknya sudah tidak ada harapan lagi, kecuali mungkin Yesuslah harapan terakhirnya. Ia tidak meminta Yesus untuk menumpangkan tangannya seperti yang diminta oleh Yairus. Perempuan itu hanya ingin menjamah jubah Yesus, sebab ia percaya ia akan sembuh. Lalu ia pun mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Yesus sendiri tidak menyadari telah terjadi proses penyembuhan. Namun Yesus tahu akan ada tenaga yang mengalir keluar dari dirinya. Maka Yesus pun bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Perempuan itu takut dan gemetar. Ia telah menyentuh sesuatu tanpa seizin pemiliknya. Tetapi ia tetap tampil dan tersungkur di depan Yesus. Ketakutannya tidak beralasan ketika Yesus justru berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, terutama dari kisah perempuan yang menderita pendarahan itu, kita disadarkan bahwa penyakit itu mahal. Perempuan itu menghabiskan seluruh harta kekayaannya, namun tetap gagal memperoleh kesembuhan. Apa yang dapat kita petik dari kisah Yairus dan perempuan ini? Benar, ketika kita menghadapi permasalahan yang di luar kemampuan kita untuk mengatasinya, maka kita harus datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan dapat membuat yang mustahil menjadi mungkin. Dan jangan keliru atau tersesat ketika orang berkata, kalau sakit cukup pergi ke dokter, bukan ke ruang adorasi di gereja. Mungkin benar, kita tidak harus datang ke gereja, tetapi wajib hukumnya untuk datang kepada Tuhan memohon pertolongannya. Biarlah Tuhan yang menolong, baik melalui mujizat penyembuhan ataupun melalui tangan dokter dan para medis lainnya. Ketika kita dalam keadaan terpuruk, tak sanggup bangkit dari kesusahan, maka undanglah Yesus datang kepada kita dan dengarlah saat Yesus berkata, "Talita kum," yang akan memampukan kita untuk bangkit. Marilah kita berdoa bersama untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini. Ya Allah Bapa kami, hidup di dunia ini memang sangat rentan dengan berbagai macam penyakit. Dan kami adalah orang-orang yang lemah, yang rentan terpapar penyakit. Oleh karena itu, mohon pandanglah iman dan harapan kami, dan bergegaslah datang menjawab panggilan kami di saat kami sangat merindukan kehadiran-Mu. Doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.